Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Suryanto Salsaf. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, hari ini saya akan membahas tentang tromol variasi. Nah, di konten saya sebelumnya saya kan pernah membahas tentang tromol original. Nah, ada yang tanya, Bang, kelemahannya tromol variasi atau original itu seperti apa? Jadi di sini saya akan sharing khususnya tromol variasi, dan nantinya juga akan saya bahas tromol yang original. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Oke teman-teman, kita mulai. Nah, saya hari ini membawa dua tromol teman-teman. Nah, dua tromol. Nah, ini sama-sama tromol untuk motor Scoopy Beat Vario 110. Jadi semua sepeda yang saya sebutkan itu bisa dipasang. Dan ini mereknya sama-sama merek Ride It, sama, cuma beda model aja. Nah ya, jadi ini modelnya agak kecil, ini agak lebar, tapi untuk tromol giginya itu sama, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Saya akan membahas tentang kelemahan dari tromol variasi. Nah, ini yang pertama teman-teman. Kita melihat bersama. Ini kan kalian kelihatannya kan masih bagus kan ya, masih mulus, masih kelihatan. Di sini kita akan melihat kelemahannya apa teman-teman. Yang pertama, kita melihat tempat untuk uji. Nah ini kelemahan tromol variasi itu, apapun mereknya, bukan hanya merek Ride It, Rossi ataupun yang lain, itu hampir sama kelemahannya. Jadi yang pertama diuji. Nah ini kelemahan itu bisa pecah. Kalau pecah, nanti kalian pakai sepeda itu tidak normal seperti semula. Itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua, kita lihat bersama. Ini yang paling parah teman-teman. Nah ini warnanya jadi seperti ini. Bayangkan, pertama awalnya itu chrome. Nah kenapa kok jadi seperti ini? Nah ini ada beberapa faktor. Yang pertama terutama sih kebersihan. Usahakan kalau seumpamanya kita habis keluar atau kena air hujan, apalagi air laut, kalau kotor itu langsung dibersihkan. Insya Allah kalau dibersihkan itu tahan lama kok. Nah kalau sampai warnanya seperti ini, berarti tanda-tandanya kalian tidak mau membersihkan itu. Kalau nggak mau nggak mau kotor, nggak mau jadi seperti ini, ya jangan pakai tromol chrome itu. Nanti saya kasih solusi apa sih yang kuat seperti itu. Nah ini lanjut. Nah terus biasanya teman-teman, kalian di sini bersih, usahakan di sini juga bersih juga. Kalau enggak, ini pengaruh, karena ini yang sukar untuk dibersihkan. Ya sulit biasanya kan di sini dibersihkan kan. Nah usahakan yang bersih teman-teman. Nah selanjutnya, biasanya di sini itu ada retak-retak teman-teman. Nah ini ya, gini. Di sini biasanya retak. Jadi kalian harus melihat, apalagi kalian yang mau beli tromol bekas yang nggak baru itu dilihat. Di sini biasanya retak. Yang pertama di sini. Kalau yang kedua, usahakan lihatnya di dalam. Nah, jadi jangan sampai terkecoh teman-teman. Nah, kalian kalau lihat di sini bagus, belum tentu di dalamnya bagus. Jadi kalian harus lihat secara detail teman-teman. Jadi apa yang saya sebutkan dari tadi itu harus dilihat. Nah, di sini biasanya ada yang retak. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalian juga harus melihat gigi asnya. Nah, ini dilihat dulu teman-teman. Biasanya juga di sini ada yang retak. Nah, di sini ya, sekitar sini itu retak. Kalau biasanya ketara kelihatan itu di sini. Kalau di sini semuanya mulus, kalian harus melihat di depan, di dalam teman-teman, seperti itu ya. Jadi takutnya kalian nanti beli, saya pernah kecolongan, saya beli tromol, ternyata luarnya bagus, ininya bagus. Nah, selanjutnya kalian harus melihat lubang asnya.
ini kalau kalian lubang gigi asnya ini, kalau ini tipis itu jangan dibeli. Walaupun ininya mulus, bagus, terus ininya tebal, itu kalau ininya tipis jangan dibeli, nggak berputar, bisa berputar tapi nggak tahan lama. Itu kan ada 4. Terus yang terakhir, kalian harus melihat ininya, tempat ininya, kapas rem, ini tebal apa enggak. Nah itu biasanya teman-teman kalau sudah pengalaman insya Allah tahu. Kalau bagi yang nggak pengalaman, saya sarankan untuk mengajak teman yang pengalaman, karena kita harus melihat beberapa sisi. Nah itu kan 5 hal yang sudah saya jelaskan terkait kelemahannya dari tromel variasi. Nah terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita punya tromel yang bagus, yang kuat, yang tahan lama tapi warnanya chrome? Nah saya kasih solusi. Saya sarankan kalian beli tromel yang original. Kalau beli tromel original, kalau bawaan motor ya itu warnanya silver. Nah terus langkah selanjutnya apa? Kalian usahakan untuk mengechrome sendiri. Jadi ada jasa untuk chrome tromel itu ada. Nah itu lebih kuat teman-teman. Kalau beli yang seperti ini itu saya jamin lah. Apalagi kalau orangnya itu nggak bersihan, itu nggak sampai setahun atau bahkan 6 bulan 7 bulan itu sudah kotor. Karena saya sendiri sudah pernah pakai. Tapi kalau bersihan insya Allah aman. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya itu ya, kalau kepingin beli yang bagus, belilah yang original dan di chrome sendiri. Insya Allah itu aman teman-teman. Dan kuat. Saya jamin kuat kalau yang original. Kalau ini nggak kira tahan lama. Apalagi dibuat perjalanan jauh, dan juga kalian suka untuk main apa ya, kayak balapan itu, wah itu tambah gak kuat sudah teman-teman. Oke teman-teman, untuk pengertian atau sharing tentang tromel variasi, kelemahan dan kelebihannya apa, mungkin cuma itu dulu ya. Kalau kelebihannya ya cuma bagus gitu aja. Ini kan yang paling utama kan kelemahannya biar kalian tahu. Oke teman-teman, cukup itu dulu. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silakan untuk di-share ke teman-teman kalian biar tidak salah pilih. Dan bagi kalian yang merasakan kebermanfaat channel saya, jangan lupa subscribe ya, karena biar saya tambah semangat untuk membuat channel-channel selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.